Oleh karenanya, kalau kita sudah berbicara tentang kemenangan, ya, meskipun kemenangan yang sungguhnya adalah di akhirat, tetapi seorang mukmin seharusnya di dunia dia akan merasa bahagia jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa ya beramal saleh, baik seorang lelaki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dia akan bahagia. Adapun orang yang berpaling, bermaksiat, maka akan diberikan kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyempitkan, dadanya sesak. Maka orang beriman seharusnya dia menang di dunia sebelum menang di akhirat. Harusnya dia sukses di dunia sebelum sukses di akhirat. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sungguhnya di dunia ada surga, yaitu ada kebahagiaan. Barang siapa yang di dunia tidak bisa masuk surga tersebut, dia tidak akan meraih surga di akhirat. Ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya orang beriman itu pasti bahagia, pasti bahagia apapun kondisi yang dia hadapi. Selama dia beriman, selama kalau dia bermaksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bermaksiat, maka dia akan diberi kegelisahan, meskipun dia dipenuhi dengan harta, meskipun dia dipenuhi dengan ketenaran, ya, memiliki jabatan yang tinggi, tapi kalau dia suka bermaksiat, dia pasti gelisah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau ingat Allah hati menjadi tenteram dengan iman, dengan takwa, maka mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan syaitan, maka membuat hati akan gelisah. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau Anda ingin sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat, maka jauhilah diri Anda dari dosa-dosa. Dan kita sadar bahwasanya kita pasti berdosa. Ini sudah sifat dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan sifat memiliki potensi untuk berdosa. Sebagaimana kita manusia memiliki sifat potensi untuk makan, untuk minum, ya. Ya, maka demikian juga punya potensi untuk bermaksiat. Dan Allah menciptakan kita demikian. Ada hikmahnya kenapa kita bermaksiat, di antaranya agar kita bertobat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengakui kekurangan kita, agar kita tidak sombong, tidak angkuh dengan ibadah yang kita lakukan, karena kita sadar kita penuh dengan kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Kalian suka berdosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi kenyataan kita sering berdosa? Solusinya sangat mudah, yaitu bertobat. Sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari dosa, dia tidak bakalan mampu. Kita berusaha, jangan bermudah-mudah melakukan maksiat. Tapi bagaimanapun hebatnya Anda pasti akan terjerumus dalam dosa. Nabi SAW bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomalah kalian tidak bakalan mampu. Siapapun dia. Para anbiya juga bersalah. Nabi Adam pernah bersalah, Nabi Nuh pernah bersalah, Nabi Ibrahim pernah bersalah, Nabi Musa pernah bersalah, Nabi Yunus pernah bersalah. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersalah. Tapi mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dalam benak kita bahwasanya yang buat kita sengsara, yang buat kita tidak bahagia, yang buat kita gagal di dunia maupun di akhirat adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya kita dapati betapa banyak ibadah-ibadah yang agung ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang bikin masalah. Contoh, haji, ibadah yang sangat agung.
Apa pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Jadi maghfirah ini sangat penting karena dia adalah kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga contohnya tadi haji menghapuskan dosa-dosa. Contohnya puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga salat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza sunibal kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang satu dengan salat yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi ya banyak ibadah-ibadah yang agung, janji Allah adalah agar diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa ini problem besar. Tidak mungkin kita melakukan dosa kecuali pasti ada dampaknya. Baik berkaitan dengan dunia kita maupun berkaitan dengan akhirat kita.